gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, ceria dan juga bahagia ya. Kami kelompok 2. Bersama kami Yudhistira, Fitria, Yesa, Adila dan juga Priscila. Teman-teman, yuk kita belajar filsafat dengan semangat di dalam kelas. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat ontologi, epistemologi, aksiologi, objek formal dan material, hakikat ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dunia pendidikan. Mari kita simak ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama adalah ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ontos, artinya adalah keberadaan, dan logos atau logi yaitu adalah bahasan. Kalau kita artikan, semua mengandung makna yaitu bahasan tentang keberadaan. Nah, dalam ontologi ini biasanya bahasan terdalamnya adalah hakikat segala sesuatu, dan di dalamnya ditanyakan apa sih hakikat segala sesuatu itu. Manusia tidak dapat dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris, sedangkan ilmu mempunyai ciri khas tersendiri. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Mengenai ontologi yang harus kita pahami. Lanjut. Epistemologi yaitu adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Sebetulnya epistemologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, dan epistemologi ini merupakan kajian yang muncul karena ada pertanyaan apa sih dan bagaimana manusia bisa berhubungan dengan sesuatu di luar dirinya. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Lanjut, aksiologi yang berarti adalah nilai, dan logos berarti pemikiran. Jadi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti dari aksiologi ada dua. Yang pertama etika, yang kedua estetika. Etika artinya berkaitan dengan moralitas manusia, estetika berkaitan dengan keindahan. Bisa kita ambil dengan menggunakan kata kunci. Ontologi berkaitan dengan mempertanyakan hakikat segala sesuatu, kita gunakan dengan kata apa. Sedangkan epistemologi berkaitan dengan pengetahuan dengan kata kunci bagaimana. Sedangkan aksiologi menggunakan kata kunci mengapa. Begitu teman-teman pembahasan yang kita pelajari. Selanjutnya objek filsafat ilmu. Yuk simak. Pengertian filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode penelitian tertentu, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya secara umum. Dalam konteks ini, ada 3 hal yang menonjol. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua dunia atau alam,
dan yang ketiga adalah akhirat. Maka dari itu, dalam filsafat kita mengenal istilah filsafat manusia atau dalam bahasa ilmiahnya adalah antropologi, dan dunia atau alam biasanya disebut dengan osmologi, dan akhirat biasanya disebut dengan teologi, yaitu filsafat ketuhanan dalam konteks kita beriman. Ketiganya ini walaupun kelihatannya terpisah tapi saling berkaitan, sebab pembicaraannya yang satu dengan yang lain itu tidak dapat dipisahkan. Beralih pada perbedaan objek formal dan material filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu itu biasanya bersifat umum, sedangkan objek material itu biasanya bersifat khusus. Objek material itu biasanya mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal dan mengujinya dengan realisasi praktis yang sebenarnya. Formal filsafat ilmu itu menyelidiki segala sesuatu guna mengerti sedalam-dalamnya atau mengerti objek material secara hakiki. Objek formal inilah yang menjadi suatu sudut pandang dalam membedakan filsafat dengan pengetahuan, karena filsafat berusaha mengerti segala sesuatu secara mendalam. Berikutlah pengertian dari objek formal dan objek material. Selanjutnya saya akan membahas tentang ontologi dan epistemologi di dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada ontologi pendidikan, yang secara umum ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas segala sesuatu yang ada, berwujud, dan berasal dari pengetahuan dan bersifat rasional. Sedangkan ontologi dalam pendidikan yaitu hakikat yang harus ada dalam pendidikan sebagai identitas. Contoh dari ontologi pendidikan adalah visi misi lembaga pendidikan atau sekolah. Di dalam lembaga pendidikan atau sekolah, visi misi merupakan komponen yang harus ada, karena visi misi merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu atau hasil. Maka, dalam ilmu filsafat pendidikan, visi misi yang merupakan identitas dari suatu lembaga pendidikan atau sekolah yang harus dapat membuktikan dan mengeksistensikannya. Jadi, visi misi tidak hanya terpampang dan hanya bacaan saja, tetapi juga harus ada pembuktiannya, ada eksistensinya, dan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini ada dan tujuan diciptakannya suatu lembaga itu sendiri. Yang kedua yaitu cabang ilmu filsafat epistemologi. Secara umum, epistemologi yaitu cabang filsafat yang membahas ilmu pengetahuan, kebenaran, dan menjadi sarana produksi pengetahuan. Dalam filsafat pendidikan, epistemologi membahas ilmu pengetahuan yang mengacu kebenaran adanya cara mendidik, menyampaikan ilmu, dan cara peserta didik memperoleh ilmu. Contohnya yaitu komponen yang harus ada pada proses pembelajaran, misalnya metode pembelajaran dan juga media pembelajar. Dalam epistemologi pendidikan juga harus memperhatikan keberhasilan penyampaian materi, penanganan pendidik terhadap peserta didik, karena epistemologi pendidikan sangat menekankan pada bagaimana cara peserta didik memperoleh ilmu. Baik teman-teman, kita lanjut pada pengertian tentang aksiologi dalam dunia pendidikan. Aksiologi diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan membahas tentang nilai dan kualitas yang terkandung di dalam sesuatu yang ada. Dalam filsafat pendidikan, aksiologi pendidikan membahas tentang etika dan estetika. Etika yaitu suatu norma atau aturan yang dipakai untuk pedoman dan berperilaku. Etika berkaitan langsung dengan aturan yang pastinya akan membentuk perilaku seseorang menjadi baik. Karena etika biasanya bersumber dari agama dan moral. Etika sendiri sifatnya tidak ternilai, karena tingkat kebaikan bertingkah laku seseorang tidak dapat diukur. Etika harus dimiliki oleh setiap pendidik dan selalu ditanamkan kepada peserta didik.
karena etika sangat penting di dalam dunia pendidikan, terutama seorang terdapat landasan hukum kode etik, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pasal 28. PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, atau perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang mampu kami sampaikan. Ingatlah, belajar sungguh-sungguh demi masa depan. Salam sukses dari kelompok 2. Makasih kami ucapkan kepada dosen pengampu Ibu Luciana atas segala bimbingannya. Salam hormat kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.